warahmatullahi wabarakatuh. Israel fil kitab
في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. صدق الله العظيم. Dan bagi kita yang mendengarkannya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ketua Yayasan Masjid Nurul Jannah yang dalam hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadiran Allah atas seluruh nikmat yang telah Allah nikmahkan kepada kita. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, kepada pengikut-pengikut beliau, termasuklah kita yang mudah-mudahan istiqomah hingga akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati dan kami muliakan Al-Ustaz Haji Awam Ahmad At-Tamimi, yang semoga selalu Allah limpahkan kesehatan dan keafiatan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah selalu mudahkan untuk berbagi dan memberi ilmu kepada kita semua. Yang kami hormati Bapak Suharso selaku Ketua Yayasan Masjid Nurul Jannah, yang kami hormati Bapak Kepala Dusun Taman Raya, yang kami hormati Bapak Ketua RT 05 dalam hal ini Bapak Haji Sumanto, yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa la na'budu illa iyyah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال ربنا تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال جل جلاله في آيات الأخرى: وما جعلنا رؤيا التي أرينك إلا فتنة للناس. صدق الله العظيم. Salam kehormatan kepada Ketua Yayasan beserta pengurus Masjid Nurul Jannah serta panitia peringatan Hari Besar Islam yang telah menyisihkan waktu, pikiran dan tenaganya sehingga terlaksananya peringatan Isra dan Mi'raj pada malam hari ini. Saya hanya mendoakan jazakumullah khairal jaza
Semoga Allah membalas kebaikan antum semuanya, sehingga terlaksananya acara malam ini dengan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam hormatan kepada tokoh agama, pemuka agama, para ustaz dan ustazah, para muallim dan muallimah, guru-guru qiraatul Quran, para hafiz Quran, para imam, para khatib, dan juga tidak terlupakan bapak-bapak haji dan ibu-ibu haji sekalian yang pernah melangkahkan kakinya ke kota Mekah dan ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Kemudian salam hormatan kepada tokoh masyarakat, pemuka masyarakat, bapak ketua dusun, ketua RW, ketua RT. Kemudian hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada malam hari ini tanpa terkecuali, insyaallah semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Malam hari ini kita dapat digiring oleh Allah memasuki rumahnya yang bernama Masjid Nurul Jannah. Namanya indah. Nama itu adalah doa. Jadi disebutlah nama-nama yang indah untuk rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nurul Jannah, cahaya surga. Kalau dapat jangan cahaya yang masuk surga sekali. Ya, amin insyaallah. Ya, di dunia dapat cahaya surga ahli ibadah. Insyaallah di akhirat mudah-mudahan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi harapannya orang yang masuk ke masjid beribadah, ruku, sujud dan sebagainya ada jalan menuju surganya Allah. Karena surga itu tempat penantian kita nanti insyaallah di akhirat yang abadi selama-lamanya. Orangnya takkan lapuk, takkan tua. Ya, tempatnya eksis sampai kapanpun, abadi selama-lamanya. Bapak-bapak, ibu-ibu menjadi orang-orang yang dimudahkan Allah SWT. Bapak-bapaknya cukup umur 30 tahun, tak lebih daripada itu. Begitu kata Nabi SAW. Yang ibu-ibunya 17 tahun. Sedang-sedang mekarnya Pak. Dan tak pandai tua lagi, insyaallah. Untuk itu surga itulah rumah kita nanti yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan hikmah Isra Mi'raj ini semakin meningkat semangat kita, iman kita untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga kepada kita. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membimbing kita kepada jalannya. Siapa lagi yang bisa membimbing kita kalau bukan hidayahnya Allah? Dan Nabi pernah menyatakan, ana muballigh wallahu yahdi. Aku penyampai, kata Nabi, tapi yang memberi petunjuk adalah Allah. Nah, kita kumpul malam ini termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah. Mau datang ke masjid, duduk i'tikaf, mendengarkan tausiah dengan harapan kita semakin baik pada masa-masa yang akan datang. Dan duduk seperti ini kita termasuk diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu jamaah sekalian, senantiasalah mengucapkan kebesaran Allah. Ya, terlebih lagi kita dipilih menjadi umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu tanpa berlebihan, salawat dan salam kita aturkan kepada kekasihnya dan kekasih kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmat senantiasa mengalir kepadanya dan juga rahmat itu mengalir kepada sahabat dan keluarganya. Dan kita harapkan rahmat salawat ini berpindah kepada kita ini tatkala kita mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya wahidan sallallahu biha asyra. Siapa yang mengucapkan salawat kepadaku, maka Allah memberi rahmat kepadanya 10 rahmat. Jadi tak ada ruginya kita berselawat dengan Nabi. Ringan, mudah. Lalai pun diberi pahala oleh Allah. Dalam riak pun kita mengucapkan masih mendapatkan hak syafaat Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Itulah keunikan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat itu diberikan kepada keluarga yang suci, para sahabat yang mulia yang telah membantu perjuangan Rasulullah sehingga tegaklah Islam sampai saat ini. Dan kita bersyukur kepada Allah, kita termasuk dipilih oleh Allah salah satu daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bisa mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, Isra Mi'raj waktunya singkat. 27 Rajab. 3 hari ke depan masuk Sya'ban. Nah, lepas Sya'ban tak lama lagi selesai nisfu Sya'ban. Kalau sudah nisfu Sya'ban bersiap-siap menyongsong bulan Ramadan. Nah, jadi kalau dapat Isra Mi'raj ini jangan menunggu hari A, sulit, waktunya singkat. Berbeda dengan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Maulid Nabi itu Rabiul Awal, sambung lagi Rabiul, ada lagi yang nyambung sampai Jumadil Awal. 3 bulan Maulid Bapak Ibu. Tidak masalah, kenapa? Tidak terganggu dengan hari-hari besar berikutnya. Tapi kalau Rajab ini susah, setelah itu Sya'ban siap-siap menyongsong bulan Ramadan. Tapi yang jelas bahwasanya kita perlu untuk mengingat kembali Isra dan Mi'raj ini. Allah menyatakan Isra Mi'raj ini pelajaran bagi kita. Laqad qasasihim ibaratul liulil absar. Sungguh kami ceritakan kepada kau ya Muhammad kisah-kisah nabi-nabi sebelumnya sebagai pelajaran bagi kalian. Jadi Nabi mengambil pelajaran dari kisah-kisah Nabi sebelumnya. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Semua Nabi-Nabi disebutkan dalam Al-Quran menghibur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi supaya Nabi setiap mengarungi kehidupan beliau, dakwah beliau, apapun yang dihadapi, ada iktibar, ngambil pelajaran dari Nabi-Nabi sebelumnya. Nah kita bagaimana? Kita tak usahlah mengambil iktibar dari Nabi sebelumnya, cukup kita ambil pelajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah figur yang paling paripurna, bahkan dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Tidak ada nabi sesempurna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau disebut Sayyidul Anbiya wal Mursalin, bukan lagi pemimpin manusia, pemimpin nabi dan rasul. Kalau begitu, idolakanlah kepada orang yang nomor 1 ini, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu sekalian, Isra dan Mi'raj ini memang kejadian yang super luar biasa. Tidak bisa dipahami dengan akal, sulit. Siapa yang menggunakan akal untuk Isra dan Mi'raj tak sampai. Dia hanya bisa diukur dengan iman. Kalau diukur dengan iman, insya Allah kita akan percaya terjadinya Isra dan Mi'raj. Apa sebab? Kenapa orang kafir Quraisy tidak percaya dengan kejadian tersebut? Karena mereka mengukur Nabi sama dengan dirinya. Mereka mengukur Nabi itu fisik, makan, minum, berjalan, pulang ke rumah, punya anak dan sebagainya, sama dengan kita. Bagaimana mungkin bisa melaksanakan perjalanan sebagian malam, bukan satu malam, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mereka sudah survei, yang berdagang sudah tahu betul, berangkat sebulan, pulang sebulan, pakai unta, berarti PP pulang pergi 2 bulan Bapak Ibu. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Yang dipungkirinya cuma Isra, belum Mi'raj. Belum. Mi'raj terlebih lagi. Untuk Isra saja mereka tidak percaya. Dan memang kalau menurut akal itu mustahil terjadi. Ternyata Isra dan Mi'raj itu bukan kepinginnya Rasulullah. Bukan keinginan Rasulullah, itu semata-mata keinginan Allah. Allah yang mengundang, Allah yang mau, Allah yang menginginkannya. Nah, kalau sudah Allah yang punya keinginan, tidak ada bisa menahan. Memang itu hal yang mustahil, tapi terjadi. Allah ciptakan sebab-sebab, tapi Allah tidak bergantung dengan sebab.
Ada orang yang penyakitnya sembuh dengan sebab berobat, tapi ada orang yang sembuh tanpa berobat. Kalau Allah mau, itu bisa terjadi. Ya. Tongkat bisakah membelah laut? Tidak bisa, tidak masuk akal. Tapi Nabi Musa bisa membelah laut dengan tongkat. Terjadi kan? Terjadi. Kenapa? Itu bukan maunya Nabi Musa, itu maunya Allah. Bayangkan Bapak Ibu, di belakang tentara Fir'aun mengejar, Nabi Musa bersama pengikutnya persis berada di pinggiran pantai Laut Merah. Bagaimana ini? Belakang musuh, depan laut. Kalau tak kuat iman kepada Allah, udah pasrah, matilah aku nih. Kan begitu? Tak ada pilihan lain. Tapi Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Dia ngomong sama Allah, ya Allah, kau maha tahu, di belakang musuh, depan laut, apa yang mau kami buat ini? Dia tanya sama Allah. Kan bisa ngomong langsung. Para nabi, Bapak Ibu, bisa ngomong langsung. Apa kata Allah? Ya Musa, idrib bi'asakal bahar. Pukul tongkatmu ke laut. Pukul lah. Yang perintah siapa? Allah. Tinggal pukul saja. Nabi Musa itu ikut saja udah. Pukul. Das. Terbelah laut. Terbuka jalan untuk menyeberang laut. Jalan Nabi Musa bersama pengikutnya. Sampai di seberang sana. Fir'aun pun ikut mengejar. Tetapi sayang, dia belum sampai ke pinggiran pantai di seberang sana. Allah perintahkan, pukul lagi Musa, kembali menyatu air laut. Matilah Fir'aun. Mati Fir'aun. Kira-kira Bapak Ibu, kalau sekarang ada tongkat Nabi Musa kok dilelang, berapa harganya? Saya pikir harganya tak ternilai. Tapi saya mau tanya, adakah orang yang bisa mampu menggunakan tongkat Nabi Musa pergi ke Sungai Kapuas, belah laut, belah Sungai Kapuas? Bisa tak, Pak? Bisa kan? Tak bisa jawab kan? Saya memastikan nih, kalau salah satu dari jamaah di sini dapat tongkat Nabi Musa pergi ke Sungai Kapuas, tak bakalan terbelah itu sungai. Apa sebab? Yang memukulkannya bukan Nabi Musa. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada perintah dari Allah. Nabi Musa itu hambanya, taat sama Allah. Yang keduanya, Allah punya mau pukul. Jadi siapa yang taat dengan Allah, pasti ada pertolongan Allah. Ya, siapa yang maksiat, angkat tanganlah, saya terberani. Ya, jadi taatlah kepada Allah, pertolongan datang. Ya, itu pasti Al-Quran yang menjanjikan itu. Masuk akal ke ini tongkat bisa membelah laut? Tak masuk akal. Pakai apa, Pak? Pakai apa meyakininya? Iman. Kembalikan kepada iman. Kembali saya jelaskan di masjid yang lain. Apa itu akal? Akal ini adalah cahaya yang Allah tanamkan dalam hati. Maghzurzun fi qalbi. Dia ditanam dalam hati, cahaya akal ni asalnya di hati. Washwa'un fi dimag. Dia cahayanya naik sampai ke otak. Yuktasabu biha ulumud daruriyah wan nazariyah. Dari otak ini didapatlah ilmu dua. Ilmu daruri dengan ilmu nazari. Daruri spontanitas. Adanya masjid, dah percaya ada masjid, jangan dipikirkan. Cuma direnungkan, pasti ada yang membuat. Ada lagi nazar, merenungkan tentang kebesaran Allah, dapat dua. Tapi ingat, ada ilmu yang akal pun tak mampu mencernanya. Berarti jangan pakai akal, turunkan lagi, kembalikan ke asal, ke hati, diukur dengan iman. Ayo, saya tanya lagi, masjid ini berapa tiangnya, Bang? Alhamdulillah tidak ada tiang tengah ya. Tapi tiang pinggir banyak nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tambah mihrab 2, 14. Pertanyaannya, kalau seandainya masjid tidak ada tiang, bagaimana posisi Kubah ini? Bisa tak berdiri Kubah ni?
kalau tak dipasang tiang dia. Sekarang kita keluar pandang tu langit. Ada tak tiang Pak? Kau pakai akal Pak, tidak masuk. Jadi tolong jangan gunakan akal untuk mikirkan langit. Kenapa langit tak ada tiang ya? Gila Pak. Gila gitu. Cuma satu kalimat yang boleh kita ucapkan, Subhanallah, selesai. Ini pekerjaan Allah, bukan pekerjaan kita itu. Nah, yang begini ini susah kita cerna dengan akal, cuma dengan iman. Begitulah kembali kepada Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukur dengan iman. Ukur dengan iman. Makanya begitu Nabi kembali dari Isra dan Mi'raj, maka terpecahlah 3 golongan. Yang pertama, ada kelompok yang meyakini. Inilah kelompok daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian ada kelompok yang kedua, kebanyakan sahabat, tidak ada komentar. Dia percaya kepada Nabi, tapi hatinya belum mantap meyakini Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih bagus. Seharusnya gitu Pak. Ada hal-hal yang kita belum mantap, diam saja, selamat. Jangan banyak ngomong. Banyak ngomong, banyak salah. Apalagi ngomong tanpa ilmu. Aduh, bisa merugikan orang lain. Jadi yang terbaik, kalau hati belum mantap, walaupun percaya, diam saja. Itu lebih selamat. Tapi ada golongan yang ketiga. Ini golongan kufar. Orang-orang yang kafir. Ini semakin menjadi-jadi. Dia bilang, kau masih percaya dengan Muhammad. Dah aku katakan dia pembohong besar. Masa mungkin bisa berjalan sebagian malam. Dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis kembali sebelum subuh. Sebagian malam. Yang kita survei pulang pergi 2 bulan. Akhirnya mereka bicara. Tapi satu sisi mereka percaya dengan Nabi. Nabi SAW dipercaya Al-Amin. Ingat kisah Al-Amin itu Bapak Ibu sekalian. Gelar Al-Amin itu kapan munculnya? Tatkala mereka berselisih tentang membangun Ka'bah dan juga meletakkan Hajar Aswad. Itu bersih tegang. Hampir-hampir maaf saling membunuh tentang masalah siapa yang lebih berhak meletakkan Hajar Aswad itu. Orang Arab ini maaf, masing-masing suku merasa lebih baik pada waktu itu. Akhirnya mereka sepakat. Apa sepakat mereka? Dah, sekarang masalah meletakkan Hajar Aswad ini kita serahkan kepada orang siapa saja dia yang muncul dari arah Bukit Safa. Mereka menantilah. Jadi yang datang dari Bukit Safa dialah wasitnya sebagai penengah. Alhamdulillah dengan izin Allah, Allah takdirkan yang muncul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam kitab Bapak Ibu disebutkan, merekanya seperti ditakdirkan Allah. Suara kalimat yang keluar seragam. Apa ucapan mereka? Memandang Nabi bersamaan mengucapkan huwal amin. Inilah orang yang kita percaya. Masya Allah. Belum diutus tu Bapak Ibu, sudah dipercaya oleh orang-orang kafir Quraisy. Datanglah Nabi. Ada apa kata Nabi? Ini masalah Hajar Aswad. Gampang kata Nabi. Ayo, siapa yang punya selendang yang luas, letakkanlah kain. Kemudian Nabi mengambil Hajar Aswad, diletakkan di tengah-tengah. Kata Nabi, masing-masing suku mengangkat dari ujung kain ini, diangkat bersama. Kemudian setelah dekat ke sudut Ka'bah, Nabi mengangkatnya lagi, menempelkan di sudut Ka'bah. Selesai, hilang pertikaian. Bagaimana Nabi secerdas itu? Allah yang bimbing pikiran cerdasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai sudah. Makanya begitu Nabi kembali dari Isra dan Mi'raj, sebenarnya mereka percaya. Tapi Nabi belum omongkan tentang Isra Mi'raj. Hai kaumku, orang-orang Quraisy, kalau aku berkata kepada kalian, di belakang ada musuh yang bakal menyerang kalian, percayakah kalian? Kami percaya ya Muhammad, kami tidak pernah ragu dengan engkau. Nabi menyampaikan, tadi malam aku Isra dan Mi'raj bertemu dengan Allah dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis dan kembali sebelum subuh. Disitulah lemah mereka itu. Tak ada komentar, diam. Satu sisi mereka percaya, tapi tentang kejadian ini mereka tidak ada komentar. Orang kafir semakin menjadi-jadi.
Akhirnya mereka mendatangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, minta pendapat. Ini orang kafir. Dia ketemu dengan Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, temanmu Muhammad barusan pagi ini dia berbicara di Hijr Ismail di depan Ka'bah bahwasanya dia melaksanakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis kembali sebelum subuh. Bagaimana pendapat engkau dengan temanmu seperti ini?" Abu Bakar bilang, "Benar dia berbicara seperti itu?" "Benar ya Abu Bakar, sekarang belum selesai dia ngomong ini." Kata Abu Bakar, "Au ab'adu dzalik usaddiquhu." Kalaulah dia berjalan lebih daripada itu, aku percaya, kata Abu Bakar. Jangankan itu, lebih dari itu pun aku percaya. Masya Allah. Semenjak itulah Abu Bakar digelar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama As-Siddiq, orang yang benar imannya. Kita ini harus benar Pak iman kita dengan Nabi, jangan tanggung-tanggung. Kau dapat yakin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia pilihan Allah, tapi meyakini siapa yang mengutusnya? Allah Jalla Jalaluhu. Selesai sudah. Makanya Abu Bakar mendapatkan simbol As-Siddiq itu luar biasa, gelar. Berarti gelar rohnya As-Siddiq. Kan sekarang lagi ngetren itu. Ada orang sekarang tanya kepada seorang ustaz yang lagi viral, mau tanya siapa nama rohnya. Ada Pak? Ada kan? Ustaz lagi viral sekarang ini. Orang bertanya tentang roh dirinya dengan ustaz tersebut. Nabi memberi gelar sahabat dengan roh masing-masing. Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq, itu nama roh dia. Umar siapa diberi gelar Pak? Al-Faruq, pembeda yang hak dengan yang batil. Utsman Nurain. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Masing-masing punya ada gelar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan kita punya gelar yang baik tentang roh kita ini, tentang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat Bapak Ibu, yang jelas perjalanan yang aneh ini, super aneh ini, cuma untuk mengambil satu oleh-oleh saja. Apa oleh-olehnya? Yakni perintah salat. Itu saja. Hal yang luar biasa ini, perjalanan yang begitu dahsyat, Masjidil Haram, Baitul Maqdis, naik Sidratul Muntaha, Jibril tak bisa nama lagi, terus Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, idza qaba qausaini au adna. Sehingga jarak antara Nabi dengan Allah sejauh 2 busur anak panah, au adna, bahkan lebih dekat lagi. Tapi bukan dekat jarak. Ini keadaan tidak ada masa, tidak ada tempat. Allah mukhalafatuhu lil awadis. Kita kaji ilmu tauhid di Masjid Darun Najah. Nanti akan sampai pembahasan mukhalafatuhu. Jadi bersihkan. Jangan membayangkan kenapa Allah sebut 2 busur anak panah, untuk mendekati pemahaman bahawa Nabi begitu dekat dengan Allah. Au adana, bahkan lebih dekat lagi. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Pertemuan yang begitu dekat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahayyur, kebingungan, heran dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan kedudukan yang mulia, bisa berjumpa dengan Allah seperti itu, yang tidak bisa dilakukan oleh nabi-nabi yang lain. Bahkan malaikat muqarrabin yang paling dekat dengan Allah pun tidak sampai ke makam seperti itu. Dalam kekaguman itulah semakin mendekat kitab Anwar Muhammadiyah menyebutkan, bukan Muhammadiyah organisasi, bukan Pak, ini nama kitab Anwar Muhammadiyah fi Mawahibil Laduniyah karangan Syekh Yusuf An-Nabhani. Dalam kitab itu dikatakan, idza qaba qausaini aw adna, Allah panggil, udnu ya Muhammad, udnu ya khairal bariyah, mendekatlah wahai Muhammad, mendekatlah sebaik-baik manusia. Sehingga dekatnya Nabi dengan Allah 2 busur anak panah, bahkan lebih dekat lagi. Apa yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi hanya bisa mengungkapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Tahiyat, penghormatan, rahmat dari Allah, keberkahan hanya milik Allah. Bagaimana mungkin aku bisa sampai ke tempat itu kalau bukan rahmah Allah, kalau bukan kehormatan untuk Allah, kalau bukan keberkahan datang dari Allah. Itulah pujian yang keluar dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tak bertepuk sebelah tangan.
dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kepada engkau, rahmat Allah kepada engkau wahai nabi. Dipanggil nabi, tak panggil Muhammad. Apa sebab Pak? Buka kitab hadis. Adakah sahabat memanggil Muhammad? Tak berani. Apa sebab? Beradab. Allah manggil dengan nabi, tidak panggil dengan Muhammad. Jadi jangan sampai jamaah nyebut Muhammad. Tadi ustaz nyebut Muhammad. Ini belajar penjelasan, mewakili perkataan orang kafir. Orang kafir manggil Nabi itu Muhammad. Dia tak mau panggil Rasulullah. Mohon maaf nih, kalau saya nyebut Muhammad berarti mewakili perkataan orang kafir. Orang kafir panggil Muhammad, tapi orang Islam tak boleh panggil Muhammad. Minimal panggil Rasulullah, Nabi Allah, khairu khalqillah, sebaik-baik manusia. Allah panggil Assalamu alayka ayyuhan nabi. Salam kepada engkau wahai nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh. Rahmat Allah dan keberkahan kepada engkau. Gembiranya Rasulullah dapat salam dari Allah. Tapi Nabi ingat kepada hamba-hamba yang saleh. Nabi iringi ucapan Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Salam kepada kami, kata Nabi, dan seluruh hamba Allah yang saleh pun dapat keselamatan, doa dari berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sayang Nabi dengan kita ini. Ingat kita pada hari Sidratul Muntaha naik bertemu sama Allah, masih ingat dengan kita ini. Tidak mau dapat berkah sendirian. Kepingin umatnya pun dapat keberkahan. Nah, dialog ini tembus sampai ke aras, didengar oleh malaikat. Malaikat pun ikrar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lengkaplah sudah kalimat ini. Ternyata ini kalimat kita abadikan dalam salat. Dapatlah kita faham. Berarti salat itu dialog antara kita dengan Allah. Ya. Siapa yang tak salat putus hubungan dengan Allah. Kalau sudah tak putus hubungan sama Allah, jangan diharapkan berkah, tidak bakal datang. Siapa kepingin hidupnya mendapat rahmah, keberkahan, kebaikan, jangan lupa sujud kepada Allah. Dulu masih ingat Pak ya, kita kahwin ya. Penghulu bilang apa? Mudah-mudahan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Masih ingat? Itu masa-masa yang indah, takkan lupa. Apalagi malam pertama. Nah, ya kan? Itulah saat yang indah. Tapi didoakan oleh penghulu, mudah-mudahan rumah tanggamu sakinah, tenang, mawaddah, kasih sayang, warahmah, berkah kasih sayang dari Allah turun kepada dia. Jadi sebenar-benarnya cinta Bapak Ibu waktu ijab kabul. Sebelum ijab kabul belum betul cinta. Udah ijab kabul, restu Allah, restu malaikat, restu orang tua, barulah cinta yang sebenarnya muncul. Tapi berpesan lagi, mungkinkah kita dapat rumah tangga sakinah mawaddah warahmah? Belum tentu, kecuali kita kembali taat kepada Allah. Siapa yang sujud, siapa yang rukuk, insya-Allah rumah tangganya diberkahi oleh Allah. Ya, diberkahi oleh Allah. Tapi siapa yang tidak melaksanakan ibadah, jangan diharap, sulit. Ini janji Nabi. Ulama mengumpulkan hadis-hadis Nabi, kesimpulannya siapa yang menyia-nyiakan salat di dunia dia sudah dapatkan. Belum meninggal Pak, meninggal sul khatimah dalam kubur susah, di dunia sudah dia dapatkan. Apa di antaranya? Yuzaul barakatu fil umri. Dicabut berkah umur. Berapa umur kita Pak? Umur kita ini tak sampai 100, sudah jarang. Nabi menyatakan a'mari ummati baina sab'ina wa sittin. Umur umatku berkisar antara 70 60. Sedikit yang melampaui. Setelah 60, 70 meninggal. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang lebih, ada 80, ada. Tapi tidak sedikit menjerit dalam kubur. Kenapa? Kepingin kembali ke dunia. Udah terbelalak mata Pak, meninggal, masuk alam barzah, dinampakkan hakikat sebenarnya dari amal kita itu. Disitulah kita menjadi subuh Jumat sering kita baca surah itu.
Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kita bilang sama Allah, ya Allah, kami telah melihat alam barzah dibukakan sudah. Kami telah mendengar pertanyaan malaikat Munkar Nakir. Farji'na na'mal salih, kembalikan kami ya Allah, kami nak beramal saleh. Tak bisa lagi sudah. Apa sebab? Kita menyia-nyiakan hidup, padahal dunia untuk beramal, akhirat kita memetiknya. Siapa yang main-main akan menangis di sana. Siapa yang serius akan tersenyum. Biarlah bapak ibu kita menangis sekarang, enggak masalah. Saya banyak menangis, ngaku saya. Ya Allah, ngaku diri ini banyak salah, sedikit ibadah, hakmu sedikit kami tunaikan ya Allah. Berzikir kepada Allah itu pun belum seberapa dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini. Ngaku saya. Dan Nabi SAW, begitu Nabi lewat, lihat sahabat tertawa, terbahak-bahak. Ingat, tertawa boleh, tapi jangan terbahak-bahak. Saya biasa juga gurau, tapi jangan sampai tertawa lalai kepada Allah. Nabi lewat depan sahabat, kata Umar bilang, kami ditegur sama Rasulullah. Lau ra'aitum ma ra'aitu la tahittum qalina wa baqitum katsira. Kalaulah kau melihat, kata Nabi, apa yang aku lihat, pasti kau sedikit tertawa dan banyak menangis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma ra'aita ya Rasulullah? Apa yang telah kau lihat ya Rasulullah? Ra'aitun nar wal jannah. Aku telah lihatkan nerakanya Allah dan aku telah lihatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hebat Nabi itu, imannya mantap. Apa sebab? Melihat. Udah dipandangkan. Kita udah mandang belum Pak? Belum, tapi perkataan Nabi wajib kita imani. Ucapan Nabi bukan hanya formalitas, bukan hanya menyenangkan hati, tapi fakta kenyataannya nanti seperti itulah kita. Kalaulah kita dilihatkan Allah, tentu kita seperti Nabi Muhammad SAW. Keyakinan kita. Lanuriyahu min ayatina. Isra Mi'raj kami lihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Neraka surga dilihatkan tanda-tanda Allah. Akhirat seperti ini, akhirat seperti ini dikisahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi tahu? Allah yang beritahu. Kejadian yang akan datang sudah Nabi diberi kabar, kita belum. Cuma kita ikut Nabi. Apa omongan Nabi? Tidak boleh kita ragukan. Cacat iman kita itu. Berarti surga dan neraka sudah ada belum? Sudah. Nanti Ramadan datang. Apa kata Nabi Ramadan datang? Idza jaa Ramadan wa futihat abwabul jannah. Ramadan datang, pintu surga dibukakan. Wa ghuliqat abwabun nar, neraka ditutup. Udah ada belum, Pak? Belum berani menyebutnya. Nabi bilang neraka sudah ada atau belum? Sudah. Udah ada penghuni belum? Belum, dia lagi berhias. Surga berhias, neraka pun berhias juga. Nah, nanti kita akan dipilih siapa-siapa yang bisa masuk. Tergantung sekarang yang kita buat ini. Apa yang kau buat dalam umurmu? Apa yang telah kau habiskan dalam umurmu? Ditimbang nanti. Banyak ibadah atau lalai. InsyaAllah. Ya, jadi ibadah salat menambah keberkahan umur. Kalau tidak, tercabut berkah umur hidup kita ini. Berapapun umur kita, kita akan menjadi di hari kiamat nanti. Saya terus terang, ipar saya itu Ustadz Abdurrahman Husin Paloga. Itu guru saya, Pak. Ipar sekaligus guru. Saya beruntung dapat ipar seperti beliau. Adik saya kawin dengan beliau, saya dapat banyak belajar ilmu. Berapa umur beliau meninggal? 44 tahun. Hanya 44. Waktu itu umur saya 42. Saya selisih 2 tahun dengan beliau. Sekarang saya 53 tahun. Berarti sudah berapa tahun? 11 tahun yang lalu sudah dia meninggal. Tapi berkah. Dia bisa menjadikan saya seperti ini. Bisa menyampaikan walaupun sedikit ilmu ada berkah. Kenapa? Sebab beliau. Di samping ada guru-guru yang lain. Lalu orang berkata, kasihan itu Ustaz, pendek umur katanya. Ini salah paham. Dibilang pendek umur. Saya bilang beliau panjang umur, bukan pendek umur. Oh, kenapa begitu? Kan cuma 44. Itu angkanya 44. Tapi yang dibuatnya panjang umurnya. Buktinya saya bisa ngajar karena berkah beliau.
Dan saya meyakini malam ini saya menyampaikan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, kerana jasa-jasa beliau, malam ini juga rahmat Allah turun kepada kuburan beliau. Kerana saya bisa ngomong di tempat ini. Itu jasa guru, Pak. Silaturahim sama orang, saya udah mandang langsung tidak ada orang yang tak senang dengan beliau. Masalah ibadah, saya mandang langsung bagaimana ibadahnya kepada Allah. Masalah membantu orang lain, oh pintu rumah selalu terbuka. Apapun masalah orang datang. Masya Allah. Begitu meninggal, dikenang orang sampai sekarang. Panjang umur ke pendek umur? Panjang umur. Sebaliknya ada umur 80, ibadah tidak kuat, dengan orang tidak baik hubungannya, tak jarang membantu orang lain, meninggal, Pak. Habis masuk dalam tanah, sebutannya pun habis. Tak ada lagi. Apa mau diharap? Angkanya si tinggi, 80. Apa yang dibuat? Menangis dalam kubur, menjerit, minta kembali kepada Allah. Tapi walaupun 44 tahun, berkahnya luar biasa. Nah itu kata Nabi SAW, mayumaddu man sarahu yumaddu fi umri wa yuwassa'lahu fi rizqi falyattaqillah falyasir rahimah. Siapa yang kepingin umur dipanjangkan Allah, rezeki diluaskan Allah, dua syaratnya: takwa kepada Allah, baik hubungan sesama manusia. Oh gimana nih Pak Ustaz? Umur bisa panjang ke? Nah, inilah saya katakan, umur panjang bukan angkanya, tapi apa yang telah dibuat. Itu yang penting. Lihat bagaimana ulama-ulama kita di Pontianak ini. Ustaz Abdul Syukur, ya saya tahulah. Habib Saleh Al-Haddad, Ustaz Abdul Ghani Mahmud Al-Yamani. Siapa lagi? Ustaz Fauzi yang di kampung Banjar Serasan gitu. Di Segon. Dan banyak ulama-ulama kita ni. Udah lama meninggal, 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, tapi namanya masih dikenang. Contoh di masjid ini Nur Jannah, insya-Allah imam tetap yang baca doa kegiatan agama, kalau hilang satu orang akan dikenang. Tetap akan dikenang. Tak bisa dilupakan, Pak. Nah, apakah lagi seperti ulama-ulama kita. Apalagi seperti ulama Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Syafi'i, Imam Maliki. Masya Allah, tetap dikenang. Padahal 1000 tahun yang lalu sudah kembali kepada Allah. Apalagi sahabat Nabi Muhammad SAW. Setiap baca hadis, kita sebut nama sahabat Nabi. Apakah lagi yang disebut, yaitu Rasulullah SAW. Hidup Nabi itu. Kerana umat ini beribadah kepada Allah, senantiasa menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita panjang umur. Berkah dalam hidup bukan angkanya, sehingga dikenang kebaikan kita sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang yang baik kena berkah salat. Apa sebab? Inna salata tanha 'anil fasya' wal munkar. Salat itu pencegah perbuatan keji. Kalau betul salatnya, Pak, ada tauhidnya, ada imannya, ada ihsannya, insyaallah salat itu akan merubah diri kita jadi orang yang baik. Mana orang yang baik? Begitu meninggal, orang selalu menyebut kita tentang kebaikan. Mayat lewat, yang duduk Abu Bakar, Umar dan sahabat-sahabat utama. Mayat lewat. Ya Rasulullah, ini mayat khair, orang yang baik. Kami merasa kehilangan. Apa kata Nabi? Wajabat lahu. Dia wajib mendapatkan apa yang kau ucapkan. Masya Allah. Pekan berikutnya lewat mayat. Nyeletuk juga sahabat. Kasihan orang ini. Banyak mengecewakan kita. Wajabat lahu, kata Nabi. Dia wajib mendapatkan apa yang kau ucapkan. Dua-duanya dapat. Umar berkata, apa maknanya ya Rasulullah? Pekan lalu orang baik kami sebut kebaikan, kau bilang dia dapat kebaikan dari ucapan kami. Hari ini sebaliknya kau katakan juga dia dapatkan ucapan kita ini. Antum syuhada'ullah fil ardi. Kalian saksi-saksi Allah di muka bumi. Nah, kita berkumpul di Bapak Ibu, saksi semuanya nih. Siapa kita sebenarnya? Jadi saksi. Makanya setiap mayat sudah meninggal itu, imam angkat saksi. Pernah dengar? Ada. Imam berkata setelah doa mayat, Ishhadu ala anna hadzal mayyit min alil khair. Khair. Pernah? Itulah dia diambil dari hadis ini. Saksikanlah semua jamaah, ini mayat orang baik, khair, dia orang baik. Lalu bingung pula jamaah, kok orang tak baik gimana Pak Ustaz?
Boleh kita sebut begitu? Saya beranggapan tetap boleh. Oh, bingung dia. Dia orang jahat, Pak Ustaz. Saya bilang, jahat itu yang dipegang orang. Takkan mungkin orang jahat tak pernah buat kebaikan. Mungkin tak, Pak? Tak mungkin. Preman, Pak, kepingin anaknya jadi orang yang baik. Tentu dia mau berbuat baik untuk anaknya, minimal. Apalagi pernah dia berbuat kebaikan semua orang lain. Itulah bedanya kita dengan imam-imam. Itulah bedanya kita dengan Nabi Muhammad SAW. Imam Syafi'i berkata, kalau aku mendapatkan kebaikan dari seseorang, itu aku pegang, kata dia. Yang dia buat jahat, aku tak mau lihat. Tapi kita sebaliknya. Orang buat kebaikan banyak, Pak. Satu buat salah, gimana? Habislah wassalam. Padahal tak boleh kita seperti itu. Kita masih kenang dia pernah berbuat baik, walaupun dia pernah berbuat jahat juga. Itu kita ikut Imam Syafi'i. Seperti itu. Makanya saya tetap, biarpun dia orang yang nakal, saya pakai isyhadu ala anna hadzal mayyit minal khair. Pasti dia pernah berbuat kebaikan. Yang baik itulah kita saksikan, bukan yang jahatnya. Dan memang gitu, Pak, seharusnya. Jangan kenang jahat orang, ambil kebaikan. Berbuat baik jangan dikenang lagi, biarkan dia lewat. Begitu dia, selamatlah kita. Ya, mudah-mudahan umur kita berkah. Amin. Kemudian yang kedua, ya, yumhas simahus salihin min wajhi. Dihapuskan tanda orang-orang yang saleh dari wajahnya. Siapa yang menyia-nyiakan salat? Oh, dari mana bisa kita lihat? Ada pancaran. Simahum fi wujuhim min atharis sujud. Dari wajahnya memancar bekas salat. Bukan yang hitam tu, Pak, bukan. Yang hitam itu kalau kita sujud jaraknya jauh, kepala dengan kaki dengan lutut, beban berat di kepala, insya-Allah setahun hitam. Pernah enggak lihat orang sujud, Pak, lepas ni, Pak? Tak cukup sejadah ni. Kepalanya lepas, itulah dia. Jadi bebannya terasa di kepala, berat, setahun hitam. Saya 30 tahun ibadah, Pak, begini jadi. Kawan ni setahun, hitam betul lah. Oh, jauh jaraknya sujud tu. Ya. Jadi berapa jarak kita sujud ni, Pak? Ambil pendapat ulama. Kata ulama bilang, jangan lewat dari 3 hasta. 3 hasta itulah batas sejadah. Kita berdiri dengan kita sujud. Jangan lebih dari 3 hasta. Ini 3 hasta pun lewat. Ya, 3 hasta pun lewat. Itu namanya israf, berlebih-lebihan. Jadi kembali. Jadi keberkahan di wajahnya akan nampak tanda-tanda ibadah, terutama sujud. Siapa yang bisa melihat ini? Orang mukmin. Orang mukmin bisa lihat siapa yang salat, siapa yang tak salat. Ayo. Kalau ada orang mukmin di tempat kita ni, Pak, dapat dinilai kita ni. Oh, ini salatnya bagus, ini sedang, ini tak bagus. Tahu dia tu. Dulu ya, waktu paman sepupu ibu saya tu masih hidup, laki-laki, Pak Ibrahim namanya, sering berangkat ke Suralaya mendatangi Abah Hanum. Guru kami, Pak, mursyid kami itu Abah Hanum, Haji Ahmad Sayyid Wafat Tajul Arifin, mursyid tarekat kami yang berada di Suralaya, Tasikmalaya. Sepupu ibu saya itu Pak Ibrahim itu berangkat bersama rombongan. Jikir waktu itu Abah masih sehat. Masih sehat tuh Abah Hanum. Mimpin di depan. Jikir la ilaha illallah. Namakan air botol ni banyak, ratusan di depan. Karena berkah zikir tadi. Selesai zikir, ya. Abah pun beritahu, ini air, ya. Nanti setelah saya bacakan doa, ambil ya, kemudian pulanglah. Bagaimana baca doanya, Pak? Baca Al-Fatihah, diambil sal ni, Pak. Ini sal ni. Ini botolnya ratusan ni, diginikannya, Pak. Fatihah tadi. Kata, balikkan lagi gini. Udah ambil. Itu jalan. Sekali baca ya, Pak. Kalau saya membacanya, mungkin Al-Fatihah mau 100 kali ada berkah. Diulang-ulang 100 kali baru ada berkah. Tapi beliau sekali Fatihah kebas begini, dah ambil botol begitu. Sudah dibaca semua dah. Lalu dia berkata, itu botol yang warna hijau siapa yang punya? Kata apa? Saya kiai, kata dia. Tolong ambil.
Nanti bawa ke sini, saya bacakan lagi. Waduh, hebatnya. Udah dibacakan umum, baca khusus lagi. Masya Allah, khususan. Tenanglah hati kawan. Saya pun iri juga. Ya, kata sepupu ibu saya bilang, saya pun iri juga. Kenapa? Ini doa umum khusus lagi. Langsung tak lama dibisikkan abah kepada dia. Pulang. Saya penasaran, apa yang dibisikkan? Kata sepupu ibu saya, sini, tadi kamu dibisikkan sama apa? Ya, bisik apa? Saya mau pulang aja. Tunggu dulu. Apa ini? Malu saya. Abah bisikkan, kalau salat jangan maghrib saja. Jadi salat cuma maghrib. Itu ada masalah, datang ke kiai ngambil air, minta berkah. Itulah dia. Salat jarang, cuma maghrib. Ada masalah, datang ke kiai. Aduh, itu bang. Orang yang salat, jangankan lihat wajah, dari botolnya kelihatan. Itulah kami mengamalkan zikir ni, ingin betulkan hati. Ngambil ijazah dari beliau. Kita terapkan juga zikirnya di Masjid Darun Najah. Kita kepengen bersih baik. Kalau ada zikir, salatnya kuat. Nanti kita bahas di sana nanti insyaAllah. Ya, kalau ada zikir, salatnya kuat. Kalau tak ada zikir, lemah. Aqimus salat li zikri. Dirikan salat untuk zikir. Harus ingat Allah dalam salat. Dibantu dengan zikir. Masya Allah. Jadi orang-orang mukmin itu bisa melihat siapa yang ibadah, siapa yang tidak ibadah. Dasarnya mana? Hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah, kata Nabi. Jagalah kalian hati-hati dengan firasat orang mukmin, dia lihat dengan cahaya Allah. Tahu siapa salah tak salah. Zaman sahabat juga begitu. Utsman bin Affan, dia sebagai khalifah. Utsman bin Affan khalifah, menantu Nabi Muhammad SAW. Disebut Nurain, dua cahaya dia dapat dari Nabi. Apa sebab? Anak Nabi, dua orang jadi isteri beliau. Jadi Utsman menerima tamu. Begitu tamu itu duduk depan Utsman, belum ngomong, kata Utsman, aku lihat ada zina di matamu. Oh, terkejut dia bang. Apakah ada wahyu setelah Rasulullah? Tidak, kata Utsman. Ini firasat orang mukmin. Selesai itu urusan pak. Teman yang menemani tamu itu bertanya, apa yang telah kau buat? Aku tu berjalan, ada perempuan cantik pula. Kulihat wajahnya, karena cantiknya naik syahwatku. Itu namanya zina mata. Zaman sahabat pak seperti itu, mandang perempuan saja takut, ditegur sama khalifah. Jadi khalifah dulu hebat pak, tembus pandangannya. Orang dulu biarpun pemimpin jadi khalifah, imannya tajam pak. Maka takut zaman itu orang buat maksiat, karena bisa diketahui dari pandangan saja ketahui. Masya Allah, itu sahabat Rasulullah. Jadi firasat orang mukmin bisa melihat. Sekarang pun masih ada orang mukmin, masih ada. Ya, dulu kami didatangi seorang ulama dari Banjarmasin. Ya, dari Banjarmasin. Dia bercerita dan sebagainya. Jadi ada kisahnya, tanpa sengaja dia menceritakan tentang kisahnya di Banjar. Di Banjar itu dia bilang, ustazah biasa ceramah dalam masjid. Saya bilang, Syekh, di Pontianak juga begitu. Yang penting dia biasanya ceramah untuk komunitas wanita saja. Panggillah ustazah. Jadi ustazah ini ceramah di masjid pakai toa. Kedengaran. Syekh ini duduk di rumah, dengar suara wanita itu, turun dia. Didatanginya wanita itu di masjid. Dia bilang, ya ustazah, ukhruj, keluar. Suruh keluar. Ada apa? Saya mau tanya ikam, pakai bahasa ikam. Saya mau tanya ikam. Kenapa ikam berani melanggar hukum Allah? Gara-gara cuma 50.000 kata dia. Dulu pasalnya pak ceramah 50.000. Berarti kejadian udah lama ni. Kenapa ikam melanggar hukum Allah gara-gara 50.000? Marah ustazahnya. Apa salah saya Syekh? Kata dia bilang.
Sehingga saya ngomong kasar seperti ini depan murid saya ini. Tidak, saya ngomong sama ikam. Tidak ngomong sama mereka. Salah saya apa tuan? Langsung dituding sama Syekh. Ikam lagi haid, kenapa berani masuk rumah Allah? Kata. Langsung menunduk, menangis perempuan itu. Masya Allah. Itu firasat orang mukmin. Dengar suaranya berkumandang saja dari rumah dia tahu ini perempuan lagi haid, tapi berani ceramah dalam masjid. Dia bilang apa alasannya? Sudah tidak bisa menolak. Syekh, saya sudah janji, batalkan, cari orang lain. Gitu. Jadi kita masih kuat memegang hukum perempuan haid tidak boleh masuk masjid. Tapi ada juga ustazah yang baru sekarang susah, tidak masalah. Kan ada masjid tu dalam sekolahan. Jadi begitu ada kajian duha itu, anak saya tak berani masuk masjid. Kenapa kamu tidak masuk ya Humairah? Saya ini lagi datang kotor ustazah, tak berani saya. Oh tak masalah, kata dia, masuk saja. Itu zaman Nabi, Aisyah, istri Nabi yang lain dilarang masuk masjid karena tidak ada pengaman. Tahu pengaman bu? Tidak ada softtek. Itu alasannya tu. Jadi saya dapat pelajaran dari abah saya tak boleh masuk masjid ustazah. Dia bilang abah kau tak betul belajar. Jadi saya ini tak betul belajar, dia yang betul. Ayo, gimana solusinya? Hukum itu melihat sebab-sebab, bukan segampang kita omongkan. Pakai akal. Dulu tak ada pengaman, maka tak boleh masuk masjid. La ilaha illallah. Allah bilang wa in kuntum junuban fatahharu. Jika kalian junub bersucilah, jangan masuk masjid illa abiris sabil, kecuali melintas boleh, duduk menetap tak boleh orang junub. Saya mau tanya Bapak Ibu, mana lebih kotor? Orang haid, orang junub? Orang junub tak bawa najis. Orang haid, nah makanya dibandingkan junub dengan haid, hadas besar, haid lebih besar daripada junub. Padahal sama-sama hadas besar. Jangan pakai akal. Junub saja tak boleh menetap dalam masjid, apalagi perempuan haid. Tapi anak saya tetap dia bersikeras, dia tidak mau dia masuk. Karena sudah saya sampaikan begitu. Dia punya paham seperti itu, nah saya bilang jangan ikut. Tak berkah hidup kita. Kita melanggar kemuliaan rumah Allah ini. Kita lagi kotor masuk di dalam. Maka perempuan tu ada masa libur, masuk masjid jangan tak boleh salat. Jangan masa itu masa libur memang. Zikir boleh, tidak masalah. Kalau kami itu diajarkan zikir hafinya jangan putus. Zikir jahar lebih baik ditinggalkan. Tapi ikhwan, akhwat yang ngambil zikir disuruh zikir hafi dalam hati. Tidak masalah. Ya, jadi begitulah. Kita kalau tak salat dicabut tanda-tanda orang yang saleh dari wajah kita. Itu diketahui pak orang mukmin. Akhirat siapapun bisa mandang nanti dibukakan Allah. Di sana tidak ada lagi yang ditutupi. Semuanya terbuka. Akan kelihatan mana orang-orang yang banyak sujud dan mana orang-orang yang tidak sujud dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kullu amalan ya'maluhu la ya'jurullahu alaih. Segala amal yang dilakukannya kalau dia menyia-nyiakan salat tidak dapat ganjaran balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya bangun pesantren, bangun masjid, tak salat Bapak Ibu, mardud la tuqbal, ditolak Allah, tak diterima sama Allah. Bangun masjid ni Pak, berapa miliar ni? Modal saya sendiri, tak diterima Allah kalau saya tak salat. Apalagi bangun rumah tahfiz Quran. Rumah tetap jadi, tapi pahala tak ada apa. Kenapa? Yang mengeluarkan rezekinya itu tidak sujud dengan Allah. Itu amal yang besar, Pak. Apalagi amal yang kecil. Nah, ada sekali pengaruhnya sudah. Nah, itu namanya ibadah tak mengandung berkah. Amal kita tak dibalas sama Allah SWT. Masuk lagi yang keempat. Doa la yarfa'u ila sama'. Doa tak naik ke langit. Mu'allaqun bainas sami' wal. Dia tak naik, tak turun. Hanya doa saja. Bapak Ibu, anak sekolah ujian, ya Allah, luluskanlah anakku ya Allah. Luluskanlah, sudah lulus.
Ada yang tak lulus. Kemudian jodoh tak dapat. Ya Allah, jodoh anakku pertemukan ya Allah. Umur udah lanjut. Tapi orang tua tak salat. Bagaimana doa mau dengar Allah? Doa kita tak dijabah sama Allah. Ruginya orang tak salat. Doa tinggal doa, hanya formalitas saja. Waktu pun habis. Waktu pun habis. 1 jam saya bicaranya. Terakhir. Ini terakhir. Yang kelima, tuntaskan sudah. Yang kelima, laisa lahu hazzun minad du'ai salihin, dan dia pun tidak dapat bagian doa hamba-hamba yang saleh. Coba lihat hari Jumat, Pak. Setelah salat, adakah doa imam? Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ampunkan dosa orang mukmin laki-laki ya Allah dan perempuan, muslim laki-laki dan muslim perempuan, yang hidup maupun yang sudah meninggal kembali kepada Engkau. Itu doa ibu-ibu di rumah tidak turun salat Jumat. Ibu-ibu lagi masak, menggoreng nasi, menggoreng ikan di rumah. Persiapan suami mau kembali ke rumah makan siang setelah Jumat. Khatib membaca doa Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Ibu-ibu dapat doa ini. Walaupun ibu tak turun ke masjid, salat di rumah, dapat bagian doa. Karena ibu-ibu tak tercelah. Tak turun ke masjid tak masalah. Yang bermasalah itu bapak-bapak. Ibu-ibu boleh memilih, mau di rumah boleh, masjid pun bagus. Tapi ingat, selama dia salat, setiap hari khatib membaca doa tersebut, imam membaca doa tersebut, dapat bagian. Masya Allah. Itulah mahalnya doa. Kalau yang berdoa itu seorang wali Allah, ulama besar, Masya Allah, hari-hari pun kita dapat doa dari mereka. Itulah Islam yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Jangan mikirkan sendiri masuk surga. Harus kita sertakan semua orang. Kita mohonkan ampun. Tapi yang dapat, yang salat. Yang tak salat, tak dapat. Ya, wa'iyatubillah. Semua mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada terjabutnya berkah umur kita. Allah jauhkan kita daripada tercabutnya tanda orang-orang yang saleh. Allah jauhkan kita, jangan sampai amal ibadah kita tak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jauhkan kita, jangan sampai doa kita tidak diijabah oleh Allah. Allah jauhkan kita, mudah-mudahan kita mendapatkan bagian doa orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Dengan berkah umur kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla ya kathiran nawal ya hasan al-fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdian bila mithal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Ya Allah, bagimu pujian yang tak terhingga ya Allah, kerana kebaikanmu menyertai kami walaupun kami ya Allah tidak meminta kepadamu. Kau menciptakan makhluk tanpa contoh ya Rabb, maka pujian hanya hak milik Kau ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah kami ya Allah agar kami senantiasa ingat kepadamu, ingat dalam sujud kami, rukuk kami ya Allah, ingat dalam berzikir kepadamu ya Arhamar Rahimin, dan mudahkanlah kami untuk ingat kepada Engkau ya Allah. Bimbinglah kami untuk ingat kepadamu ya Arhamar Rahimin. Tolonglah kami ya Allah agar kami bisa bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepada kami. Nikmat-Mu begitu banyak ya Allah. Nikmat Islam Kau berikan tubuh kami bisa beribadah kepadamu. Nikmat iman ya Allah, tetap kami eksis yakin dan beriman kepada Engkau ya Allah. Dan nikmat ihsan Kau berikan kami menyadari bahwa Kau senantiasa menyertai kami, Kau menatap kami, Kau melihat kami apa yang kami lakukan ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kuatkanlah nikmat Islam, iman dan ihsan ini ya Allah dimanapun kami berada. Ya Allah, dengan berkah malam ini, malam peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kami ya Allah orang-orang yang yakin kepadamu, yakin dengan ibadah kepadamu. Jadikan ibadah kami istiqamah kepadamu ya Arhamar Rahimin, terutama ibadah salat kami ya Allah. Jadikan salat kami salat yang menyejukkan mata hati kami tatkala kami sujud kepadamu. Jadikan salat kami Allah yang merubah perilaku kami menjadi orang-orang yang baik. Tangan kami, lisan kami menyenangkan orang lain ya Arhamar Rahimin. Jadikan salat kami ya Allah penyejuk mata hati kami tatkala kami berjumpa dengan Engkau ya Rabb. Salat kami menjadi pengenal daripada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku umat beliau. Ya Allah ya Tuhan kami, istiqamahkan kami ya Allah dalam beribadah. Istiqamahkan kami di jalan-Mu ya Allah, sehingga kami dapat bertemu dengan-Mu ya Allah. Akhiri kami dengan husnul khatimah. Akhiri kami ya Allah dengan ibadah. Akhiri kami ya Allah dengan berzikir kepadamu. Akhiri hidup kami ya Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ya Allah hidupkan kami dengan la ilaha illallah. Matikan kami dengan la ilaha illallah. Masukkan kami ke dalam surga bersama ahli la ilaha illallah. Allah min haddad du'a wa alaikal ijabah wa la tukhayyib raja'ana ya Arhamar Rahimin. Ya Allah inilah doa kami, Kau mengijabah doa kami. Kau Maha Pengasih daripada segala pengasih. Rahmatilah kami ya Allah, kasihi kami ya Allah sebagaimana Kau mengasihi hamba-hamba yang Kau kasihi. Kasihilah orang tua kami ya Allah yang masih hidup dan yang telah kembali kepadamu ya Rabb. Yang masih hidup ya Allah ampunkan dosanya, istiqamahkan dalam ibadah kepadamu ya Allah. Sedangkan yang sudah kembali kepadamu ya Allah, perbaiki keadaannya ya Allah, maafkan kesalahannya, jadikan kuburan mereka taman daripada taman surga sampai Kau bangkitkan di yaumil qiyamah. Ya Allah ya Tuhan kami tak mampu membalas jasa orang tua kami ya Allah, kecuali kami berdoa kepadamu ya Rabb agar Kau bersihkan kesalahan mereka, agar Kau maafkan kesalahan mereka ya Allah, agar Kau bimbing mereka ke jalan-Mu ya Arhamar Rahimin, agar mereka senantiasa menambah iman dan taat kepadamu ya Allah yang masih hidup. Adapun yang telah kembali kepadamu ya Allah, berilah kenyamanan mereka di alam barzakh. Lepaskan daripada himpitan kubur ya Rabb, jauhkan daripada azab-Mu ya Allah. Jadikan taman surga sampai Kau bangkitkan di yaumil qiyamah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salehah, ikutan orang-orang yang bertakwa ya Rabb. Pahamkan mereka dengan membaca Al-Quran, pahamkan mereka dengan ta'wil Al-Quran, dan pahamkan mereka dengan membaca hadis Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Kau satukan kami ya Allah dalam ibadah, satukan kami dalam iman, dan satukan kami kelak berada di surga-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami mengadu kepadamu kerana Kau Tuhan kami. Siapa lagi kami mengadu ya Allah kalau bukan kepada Engkau? Kau mengetahui keadaan kami, Kau menggenggam ubun-ubun kami, kehidupan kami dalam kekuasaan-Mu ya Allah. Geringlah kami dalam kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah berilah kami rahmat dari sisi-Mu, tuntunlah kami kepada jalan yang lurus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Karim ya Sattar ya Halim ya Jabbar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, demikian apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf atas khilafan dan kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.